Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1137, kamu berani memukulku. Ekspresi wajah Thomaskin tidak pernah berubah dan wajahnya terlihat merendahkan. Vincent yang mendengus dingin, "Baik, kamu punya keberanian, kalau begitu, aku ambil kaki kirimu saja." Setelah itu, Vincent yang mengangkat tinggi tongkat itu. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pemuda yang tidak takut padanya. Vincent yang sudah bertahun-tahun berada di masyarakat, siapa yang belum pernah dia temui. Dia tahu tuan muda dari semua keluarga besar, dan wajah aneh seperti Thomaskin jelas bukan pria kaya. Terlebih lagi, orang kaya dan muda sejati keluar dan menjilati mereka dari depan dan belakang. Orang seperti Thomaskin, sekilas, adalah orang biasa, tidak perlu ditakuti. Tepat di depan begitu banyak orang, dia secara alami harus menunjukkan kekuasaannya. Kalimat pelanggan adalah dewa. Itu adalah untuk hotel biasa dan juga bagi karyawan-karyawan kelas bawah. Untuk orang-orang seperti Vincent yang, bagaimana pelanggan bisa menjadi dewa? Di hotel ini, dia adalah dewa. Ketika tongkat Vincent yang bersiap, kaki Thomaskin tiba-tiba terangkat. Plak. Menendang ke arah Vincent yang. Jelas ini adalah tembakan terlambat, tetapi kecepatannya lebih cepat dari Vincent yang. Dengan keras, tongkat di tangan Vincent yang langsung patah. Tendangan Thomaskin langsung mengenai perut bagian bawah Vincent yang. Seperti manajer Zhao barusan, Vincent yang juga terbang keluar, membanting dinding dengan keras, dan langsung merobohkan tembok menjadi lubang besar. Uhuk, uhuk. Vincent yang berlutut di tanah, terbatuk 2 kali, mengeluarkan darah, dan wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Kamu berani memukulku. Bajingan, kamu berani memukulku." Ketika suara itu jatuh, Thomaskin melangkah maju dan menamparnya. Plak. Wajah Vincent yang tiba-tiba menjadi merah dan bengkak, giginya lepas, memuntahkan beberapa suapan darah, dan beberapa giginya tanggal. "Mulut yang sangat bau," kata Thomaskin dengan dingin. Vincent yang tercengang, dia tidak menyangka seseorang berani melakukan sesuatu dengannya. Selain itu melakukannya dengan sangat kejam. "Kamu mati. Kamu akan mati. Untuk apa masih berdiri di sana? Cepat serang dia." Pada saat ini, semua orang di sekitar tercengang, melihat pemandangan di depan, tidak dapat mempercayainya. Thomaskin berani memukul bos Vincent yang. Seseorang telah mengatakan tentang latar belakang bos yang. Bos yang adalah saudara dari Tuan Dio. Hubungan antar saudara angkat semacam ini hampir sama dengan persaudaraan. Terlalu berani untuk berperilaku seperti ini. Tidak ada bedanya dengan mencari mati. Tadi, jika Thomaskin berlutut dan meminta maaf ketika dia bertemu Vincent yang, dia mungkin bisa keluar dengan aman, bahkan jika dia tidak harus membayar 200.000 yuan. Tapi sekarang, bukan hanya membayar tagihan, bahkan nyawa pun mungkin tidak bisa diselamatkan. Tidak, bukan mungkin tidak, sudah pasti tidak. Memukul Vincent yang dengan begitu buruk, Tuan Dio pasti tidak akan melepaskannya. Para satpam juga terkejut. Siapa bos mereka? Semua orang mengaguminya setiap kali muncul. Jangankan memukul, hanya sedikit orang yang berani membantah. Anak ini benar-benar cari mati, bisa-bisanya memukul bos yang, membuat mereka tidak bereaksi. Sampai bos yang meneriakkan ini, mereka baru tersadar dan bergegas ke arah Thomaskin. Berhenti. Tepat ketika semua orang akan menghajar, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang kuat dan rendah. Semua orang melihat ke belakang. Ketika melihat orang-orang di dalam, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Samuel Duan. Samuel Duan sedang makan di sini. Mendengar suara di luar, dia segera keluar dan melihat-lihat. Hanya melihat sekilas tentu tidak masalah. Namun, benar-benar mengejutkan, tidak menyangka itu adalah Tuan Qin.
Apakah Vincent yang tidak ingin hidup lagi, berani sekali memukul Tuan Qin? Samuel Duan membawa belasan saudara di belakangnya. Semuanya bergegas ke depan, saling menatap, dan saling berhadapan. Semua saudara Samuel Duan cukup hebat. Para satpam ini tidak berani melawan, jadi mereka hanya bisa berdiri di samping dan menunggu. Samuel Duan berjalan ke arahnya, menatap Vincent Yang dan berkata, "Bos Yang, apa maksudmu seperti?" Vincent Yang mengerutkan kening, mengertakkan gigi, dan berkata sambil menahan rasa sakit. "Kak Samuel, aku yang harus menanyakan kalimat ini padamu, apa maksudmu?" Vincent yang tidak pernah menyangka bahwa di hotelnya, ada orang yang bisa membela Thomas Qin. Selain itu, identitas orang yang membelanya tidaklah biasa. Samuel Duan, bos mafia di kota Donghai. Saat ini, semua tempat hiburan di kota Donghai pada dasarnya menjadi milik Samuel Duan, dan Samuel Duan sekarang sangat dekat dengan Monica Lei. Dengar-dengar mereka sudah berada di tim yang sama. Dengan kata lain, Samuel Duan juga sudah bisa berkembang di kota X sekarang. Ada juga bos Kisen dari provinsi tetangga, dikabarkan bisa sejajar dengan Samuel Duan. Kabar tersebut bukannya tanpa bukti. Segala macam berita membuktikan bahwa Samuel Duan sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Bos Kisen, Monica Lei, karakter seperti apa mereka? Bahkan jika Samuel Duan memiliki kemampuan, itu hanya terbatas di kota Donghai kecil. Kota Donghai hanyalah kota tingkat 2 yang tidak ada bandingannya dengan kota X, bagaimana bisa sehebat itu? Tentu saja, hanya Samuel Duan yang tahu bahwa dia bisa duduk sejajar dengan orang-orang itu karena bantuan dari Tuan Qin ini. Jika bukan karena Thomas Qin yang mengenalnya lebih awal, dan dia telah melakukan banyak hal untuk Thomas Qin, bagaimana dia bisa mempunyai posisi sebaik ini? Jadi melihat Thomas Qin dalam masalah, bahkan jika dia tahu bahwa Thomas Qin dapat menyelesaikannya sendiri, dia tetap harus mengambil inisiatif. Samuel Duan mencibir, berdiri di samping Thomas Qin, dan berkata kepada Vincent Yang, "Kamu sangat tidak menghormati Tuan Qin, apa maksudmu dengan bertanya kepadaku? Ada apa? Apakah kamu ingin memukulku?" Perkataan Samuel Duan langsung membuat suasana sedingin es. Semua orang menjadi gugup dan telapak tangan mereka berkeringat, terutama para satpam tersebut. Mereka bukan preman, mereka hanya satpam saja. Satpam yang berpenghasilan ribuan yuan sebulan. Apakah mereka bisa bekerja keras seperti anak buah Samuel Duan? Jadi ketika Samuel Duan berkata seperti ini, mereka langsung tertegun, tidak berniat bertempur, apalagi berkelahi. Vincent yang juga tahu apa yang terjadi. Bagaimana mungkin para satpam di bawahnya ini melawan anak buah elit Samuel Duan? Vincent yang berkata dengan dingin, "Kak Samuel, kamu harus memikirkannya, jika kamu berurusan denganku, kamu akan menyinggung keluarga Hua. Tuan Dio, kamu seharusnya pernah mendengarnya, kan?" Samuel Duan menyipitkan mata, "Apakah kamu mengancamku?" Vincent yang mencibir, "Ya, aku sedang mengancammu. Aku memberitahumu dengan jelas, jika kamu berani menyentuh sehelai rambutku." Sebelum Vincent yang selesai bicara, Thomas Qin melangkah maju dan menginjak tangannya. Krak, seluruh tulang di tangan Vincent yang diinjak patah oleh Thomas Qin. "Ah!" Vincent yang berteriak kesakitan dan ekspresi di wajahnya sangat mengerikan. Rasa sakit di tangan menyapu seluruh tubuh, dan orang-orang yang menonton di samping semuanya merinding. Injakan ini benar-benar mampu membuat orang mati kesakitan. Thomas Qin menginjak dan berkata dengan dingin, "Ada apa kalau menyentuh sehelai rambutmu?" Vincent yang terengah-engah, dan kemarahannya mencapai puncak. "Kalau kamu berani, bunuh aku saja. Kalau tidak, Kak Dio tidak akan pernah melepaskanmu." Samuel Duan mencibir, "Berani mengancamku? Apa kamu pikir aku, Samuel Duan, akan takut?" Sebelum Samuel Duan menyelesaikan perkataannya, Thomas Qin melambaikan tangannya dan memotongnya secara langsung. "Sudahlah, jangan bicara omong kosong dengannya. Bukankah itu tuan kedua Hua?
Kuberi kamu kesempatan. Telepon dan suruh dia ke sini. Ketika suara itu jatuh, warna kulit semua orang berubah sedikit, dan mereka semua tercengang. Apakah Thomas Kin ini bodoh? Berani menyuruh Tuan Dio datang. Sekarang alasan dia masih baik-baik saja, adalah karena Samuel Duan ada di sini. Namun status Samuel Duan tidak ada bandingannya dengan Tuan Dio. Begitu Tuan Dio datang, dia tidak akan memiliki keuntungan sama sekali. Kemarahan Tuan Dio bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung dan akhirnya adalah mencari mati. Vincent yang juga tertegun. Kamu memintaku untuk menelepon. Apakah kamu yakin? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.